Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi 11 Agustus 2020. Kok jadi lupa tanggal ya saya. Apa kabar kekasih Tuhan pagi hari ini? Pagi yang luar biasa kekasih Tuhan, dan selalu ada hal baru yang Tuhan ingin ajarkan buat Anda dan saya, termasuk pagi hari ini ya. Kembali program ini mengajak kekasih Tuhan untuk belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya punya narasumber yang anti mainstream gitu. Beliau seorang gembala, jarang-jarang gembala itu rambutnya panjang. Satu-satunya kayaknya di sinode beliau. Tapi luar biasa pelayanannya, hatinya itu untuk Tuhan. Pendeta Andri Purnawan dari GKI Darmo Satelit. Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi Mbak Wahyu. Apa kabar Pak? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, beberapa setahun yang lalu saya terakhir ketemu beliau. Belum sampai setahun sih Pak ya. Yang pasti 2000. Betul, setahun. Setahun ya? Betul, Setahun ya? Setahun. Oke. Berapa waktu lalu muncul memorinya di Instagram atau di Facebook. Oh. Padahal waktu itu beliau lagi liburan karena sedang studi di Amerika. Ini studinya belum selesai Pak ya? Belum. Tapi dipulangkan. Iya. Menikmati dipulangkan di masa dipulangkan ya. Di tengah-tengah pandemi, gimana rasanya Pak ketika di studi di sana tiba-tiba tiba-tiba ada pandemi seperti itu? Gimana sih situasi di sana? Di Amerika memang orang kan sangat memperhatikan kesehatan, keselamatan, begitu. Sehingga cara penanganan terhadap COVID-19 ini benar-benar serius. Begitu di awal Maret saya ingat ada berita pandemi itu, universitas-universitas di Amerika langsung melakukan gerak cepat, seluruh asrama dikosongkan. Lalu awal Maret itu sudah ya? Awal Maret. Jadi orang-orang yang tinggal di asrama, ya saya tidak tinggal di asrama, tapi beberapa teman misalnya di Harvard gitu, mereka tinggal di asrama, diperintahkan untuk dalam 2 hari segera keluar tanpa alasan, tanpa persiapan, pokoknya keluar. Barang-barang gimana? Ya, nggak mau tahu pokoknya ya, tahu. Harus keluar. Dikosongkan, lalu seluruh kegiatan dihentikan, dan dengan waktu yang mepet. Saya sangat salut, memang sistem di Amerika itu bagus dalam hal penanganan masa-masa yang genting seperti itu. Cepat ya. Cepat. Tetapi di sisi lain juga di sana saya melihat ada banyak orang yang tertekan, stres, depresi. Proses adaptasinya seperti kaget ya. Kaget. Bapak termasuk di dalamnya kah? Oh, saya enggak, tipe orang yang dablek, Mbak. Jadi sudah terlatih untuk dablek. Jadi diapakan saja nurut aja. Iya kan, sudah dilatih begitu katanya kalau pendeta itu boksu ditabuk orang nesu. Oh gitu ya? Saya baru tahu Pak. Boksu ditabuk orang nesu ya? Iya. Coba aja Anda tabuk. Oke, ketika situasi itu kan sepertinya chaos begitu ya, kok tiba-tiba. Apa yang Bapak lakukan ketika itu? Ya, pertama-tama saya waktu itu bertanya kepada diri saya dan pada Tuhan. Tuhan, ini peristiwa apa? Ini fenomena apa? Agak mendekat ke mic Pak. Ya, karena ketika COVID-19 ini bertambah hari demi hari, ribuan orang terinfeksi, sakit dan seterusnya. Saya sempat berpikir pada saat itu, ini apakah tanda akhir zaman? Ataukah ini tanda Tuhan sedang menghukum? Kemudian lambat laun saya menyadari bahwa ini bukan tanda akhir zaman. Ini juga bukan sarana penghukuman, berbeda. Dan nanti saya akan berbagi lewat perbincangan kita ya. Itu, ya, saya pengen tanya pengalaman Bapak di Amerika terkena pandemi. Awal Maret sudah semua Bapak tidak tinggal di asrama ya? Ya, saya tinggal di rumah. Di rumah. Apakah langsung pulang saat itu, Maret itu juga atau bagaimana? Enggak, saya baru pulang awal Juli kemarin. Awal Juli baru pulang ya. Ngapain 2 bulan di sana? Kuliahnya online di sana. Karena saya berpikir
semester yang lalu itu jadwal kuliah saya sangat padat, dan sebagian besar jam kuliahnya itu jam yang di sini itu subuh. Jadi saya menghitung, berpikir kalau saya balik ke Indonesia bisa kacau itu. Bisa kacau jam tidurnya. Betul, saya hidup di 2 zona waktu. Maka saya memutuskan tetap tinggal di sana, menyelesaikan 1 semester itu hingga tuntas. Dan kemudian setelah 1 semester selesai, saya mau pulang, nggak bisa pulang. Karena tiket Alasannya? sudah dibeli, tapi kemudian penerbangan Ditutup. tidak beroperasi karena airport saya naik 1 penerbangan yang harus transit di sebuah negara, negara itu tutup sama sekali. Lalu kemudian ditunda penerbangannya dari bulan Mei. Saya pikir daripada nggak bisa pulang, diam-diam saya ambil 1 lagi semester pendek, summer course begitu. Sampai summer course-nya selesai, Tetap nggak bisa pulang. Tetap nggak bisa pulang. Lalu akhirnya saya memutuskan kira-kira mencari 2 atau 3 kali tiket pesawat yang berbeda. Ya puji Tuhan, akhirnya bisa pulang Puji juga. Tuhan. Ya. Jadi tiketnya hangus itu? Ada refund Ada refund karena ya? situasi seperti Puji sekarang. Tuhan. Itu transit pilih negara yang nggak tutup ya? Iya, betul. Dan negara yang nggak tutup itu baru detik-detik akhir jelang kepulangan saya membuat pengumuman bisa penerbangannya, dan Puji waktu Tuhan. itu saya dari Boston ke Surabaya cuma 13 orang. 13 orang ya. Iya. Memang protokolnya begitu atau bagaimana? Ya karena nggak ada yang naik pesawat, saya Oh. kira. Mending di rumah ya. Betul. Sampai di Surabaya di karantina nggak? Enggak. Enggak ya. Jadi sebelum berangkat itu sudah swab test, lalu ngisi yang namanya form online itu, aplikasi Ternyata cek di Amerika diri juga ya, juga diberlakukan itu ya. diberlakukan. Lalu saya juga mengisi aplikasi cek diri yang versi Indonesia, sehingga begitu kita mengisi, status paspor kita itu langsung ada tulisan bebas COVID. Oke. Waktu itu saya mendarat di Paspor online memang, Pak? Enggak. Paspor? Bukan, paspornya Paspor paspor fisik fisik, juga. tetapi kemudian di aplikasi itu karena ada nomor paspornya, langsung ada keterangannya, Oh, paspor oke. bebas COVID. Wow. Itu puji Tuhan sampai di Denpasar mendarat tidak sampai 5 menit, Mbak. Bayangan saya kan orang-orang cerita di karantina sampai harus berhari-hari. Tapi begitu saya mendarat di Denpasar, diperiksa semuanya tidak sampai 5 menit lolos. Puji Tuhan. Ya. Awal Juli ya, Ya, baru awal menginjakkan Juli di itu Indonesia. 6 Juli. 6 Juli ya, puji Tuhan. Enak di mana? Di Amerika atau di sini? Kalau saya jawab enak di Amerika, saya dimarahi istri saya. Nanti inilah kalau lagi dengerin, nggak usah pulang, tidur di luar. Ya, semua tempat ada Ada plus sukacitanya, minusnya ya, puji betul. Tuhan. Ya, itu sekilas tentang perjuangan beliau, bagaimana sedang ambil studi di Amerika. Ambil jurusan apa, Pak? Saya teologi publik Teologi publik ya, Harvard ya, di Boston University. Boston University. Jadi Sorry. Boston University itu satu konsorsium dengan Harvard. Jadi ketika kuliah saya juga kuliah bersama dengan teman-teman di Harvard. Wow, itu universitas ternama yang masuknya nggak mudah itu, Pak. Ya konon kabarnya Begitu, bukan konon, itu beneran. Oke, pagi hari ini Pak Andri tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan, pandemi dan pembaruan ciptaan. Betul. Oke, tadi terkait dengan apa yang beliau pertanyakan ketika pandemi, ada di Amerika, jauh dari keluarga, tapi ada banyak teman-teman dari Indonesia kan di sana. Di Indonesia ada, kami punya yang namanya Indonesian Christian Fellowship. Oke. Ya tidak banyak, tapi Pendetanya cuma Bapak aja. betul. Oh, jadi ketua kelas dong di sana. Iya. Kalau pimpin doa, Pak Andri gitu. Sudah pendeta, usianya paling tua lagi. Oh gitu ya. Tapi nggak kelihatan tua kok, Pak. Tadi saya bilang, "Loh, Pak, kok jauh lebih muda ya?" Sepertinya Anda para pria yang pengen lebih awet muda bisa retreat sementara ke beberapa waktu ke luar negeri gitu ya. Sendirian ya. Sendirian. Just kidding, kasih Tuhan. Oke, pandemi dan pembaruan ciptaan. Konon Bapak tadi bertanya, pandemi ini kira-kira hukuman atau karena dosa atau akhir zaman? Apakah Bapak sudah menemukan jawabannya? Ya, saya sejauh ini di dalam proses pergumulan, karena itu
artinya tidak ada proses final ya dalam mencari kehendak Tuhan. Tapi ketika banyak orang menganggap bahwa pandemi ini merupakan ya ini hukuman, ini akhir zaman. Di dalam Alkitab saya menemukan dimensi yang lain di balik sebuah wabah atau musibah. Ya, apapun lah itu ya. Ya, jadi kalau sebelumnya itu kan bencana itu dihubungkan dengan dosa, lalu hukuman, harus bertobat gitu. Dan memang Alkitab menceritakan kisah itu, air bah di masa Nuh. Ya. Sarana Allah untuk menghapuskan umat manusia yang berdosa demi pembaharuan. Lalu ada juga kekalahan Israel yang dibuang ke Babel, itu dihayati sebagai sebuah hukuman atas dosa Israel. Lalu kita juga pasti pernah membaca Ulangan 27 sampai Ulangan 32 soal kutuk dan berkat. Kalau taat diberkati, kalau tidak taat akan mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi juga di dalam Alkitab ada cara berpikir yang berbeda. Misalnya ketika sahabat-sahabatnya Ayub itu menyalahkan Ayub, oh kamu ini kehilangan anak, istri, harta, pasti kamu berdosa. Jadi pendekatan bahwa bencana itu sebuah hasil dari dosa memang cenderung blame the victim. Jadi menyalahkan orang korban yang sudah jadi korban malah disalahkan. Padahal kenyataannya Ayub kan nggak salah. Itu soal apa ya, persepsi Allah. Persepsi sahabat-sahabatnya yang tidak sama gitu ya. Dan juga ada misalnya dalam Yesaya pasal 40 sampai 55 itu Allah justru memulihkan, membaharui, menyembuhkan umatnya di tengah keputusasaan. Jadi bukan menghukum. Lalu kita mengingat misalnya Yohanes 9. Ketika para murid melihat ada orang buta sejak lahir, mereka bertanya, "Guru, itu orang buta yang salah siapa? Yang salah siapa? Dia atau orang tuanya?" Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Dari situ menunjukkan bahwa kesusahan itu tidak selalu berhubungan dengan dosa. Dan bahkan suatu saat ketika Lazarus, yang juga adalah sahabat Yesus, meninggal, dan kemudian Marta dan Maria bersusah hati, Yesus datang, dan ketika Yesus datang, Yesus turut menangis bersama dengan Maria dan Marta. Artinya di sini ada dimensi bahwa di dalam bencana atau di dalam krisis, Allah itu bisa turut prihatin. Allah turut bergumul bersama dengan umatnya. Oleh karena itu juga kalau di dalam doktrin keselamatan kita ini kan ada karena anugerah dan karena kesediaan Allah turut bergumul, turut menanggung dosa kita. Nah, pendekatan yang demikian, yang melihat bahwa Allah itu bukan Allah yang penghukum, bukan Allah yang pemarah, melainkan Allah yang pemurah, yang mendekati umatnya dengan pendekatan kekeluargaan, solidaritas, dan persekutuan. Itu akan membuat cara pandang kita tentang situasi-situasi sulit di dalam kehidupan dalam perspektif iman yang lebih positif. Dan kemudian kita tidak menyalahkan diri sendiri sebagai korban atau menyalahkan orang lain. Karena kan akhir-akhir ini sempat muncul, semua disalahkan ya. Betul, muncul berita-berita pemerintah, Tuhan marah, lalu ada teori konspirasi, Cina dianggap sebagai tiang kero, lalu ada yang mengatakan Illuminati, kayak ada yang mengatakan itu Bill Gates, dan macam-macam, dan orang percaya dengan itu. Dan pada akhirnya iman yang demikian justru bukan iman yang mendatangkan kasih, tapi mendatangkan ketakutan. Padahal dalam firman Tuhan dikatakan di dalam kasih yang tidak ada sempurna, kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Betul sekali. Oke. Baik, berarti dari perenungan Bapak, pandemi ini bukan hukuman atau bukan sebuah kemarahan Tuhan begitu ya? Iya. Oke, kita sepakat dulu di situ bahwa kita menyikapi pandemi yang terjadi bukan akhir zaman. Mungkin baru cicip-cicip ini ya.
Iya. Masa-masa penderitaan baru ngicip sedikit gitu ya. Ya, tadi Bapak bilang di judul yang kita sepakati adalah pandemi dan pembaharuan ciptaan. Di situasi seperti ini apa sih yang dibaharui dari hidup kita? Ya, ada 4 hal Mbak Wahyu. Jadi Ada 4 hal ya. betul. Oke. Pembaharuan ciptaan dalam hal ini pertama-tama saya melihat pembaharuan pikiran, lalu yang kedua adalah pembaharuan peradaban, yang ketiga adalah pembaharuan cara beriman, dan yang keempat adalah pembaharuan ekologis. Oke. Jadi di dalam pandemi ini misalnya pembaharuan pikiran. Pikiran kita itu diubah banyak. Kalau orang rendah hati, peka, terbuka terhadap keadaan, paradigma atau cara berpikirnya akan berubah. Dari melihat manusia, akhir-akhir ini kan manusia begitu optimistik ya, di mana-mana semua pihak nyusun visi misi, semua memandang ke depan, semua membuat semacam long term planning begitu, dan manusia disebut akhir-akhir ini sebagai transhumanisme, jadi manusia yang melampaui dirinya. Misalnya ditemukan dengan ditemukannya alat-alat kesehatan, teknologi yang bisa membuat orang tambah muda, bukan tambah tua. Semua penyakit bisa disembuhkan dengan sistem rekayasa genetika. Itu manusia disebut transhumanisme. Transhumanisme. Ya, jadi melampaui dirinya. Okay. Dengan ilmu pengetahuan manusia bisa melawan nature, bisa melawan kodratnya. Tapi kemudian dengan pandemi ini terbukti bahwa manusia itu rapuh. Betul. Siapapun kita, mau sekaya apapun, sepintar apapun, betul, bisa kena COVID. Betul. Sepintar apapun, sehigienis apapun dia menjaga. Betul. Saya punya teman yang bekerja di bioteknologi ini di Amerika yang selama sebelum pandemi dengan bangganya begitu ya, dia menceritakan sekarang ini semua penyakit bisa disembuhkan. Dia menunjukkan bukti-bukti saintifik, temuan-temuan, dan saya sangat kagum dengan itu. Tapi begitu pandemi itu terjadi, banyak orang mati, dia juga yang pertama kali berkata kepada saya, ternyata apa yang saya pelajari, apa yang perusahaan saya kerjakan itu tidak ada artinya di situasi seperti ini. Itu jangan-jangan seperti film kapal Titanic ya? Terlalu sempurna kita ini. Kapal ini enggak, bahkan Tuhan pun nggak bisa. Waduh. Iya, kalahnya sama bongkahan. Lah itu makanya. Ya ternyata sistem secanggih apapun, teknologi secanggih apapun, itu menyadarkan kita manusia rentan ya, tidak bisa menolong kita ya. Betul. Jadi manusia sekarang, saya kira orang yang berproses dengan sehat akan menyadari bahwa kita ini rapuh. Ya. Dan kerapuhan kita membuktikan bahwa kita ini gak ada yang bisa disombongkan, gak bisa tepuk dada, dan butuh Tuhan. Ya, betul. Ya, itu pembaharuan di pola berpikir ya. Dulu mungkin kita berpikir bahwa teknologi bisa menjawab semuanya, uang bisa menjawab semuanya, kekayaan kita, mungkin kedudukan kita itu bisa mengatasi semuanya. Tapi dengan pandemi ini kita belajar banyak bahwa kita ini tidak bisa, kita ini makhluk yang rentan dan tidak bisa mengandalkan kekuatan kita selain kekuatan Tuhan. Kekasih Tuhan, masih ada 3 area lagi yang dipaksa untuk diubah di masa pandemi ini. Bagaimana itu prakteknya dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita menyikapinya agar kita ini tidak menjadi orang yang tergilas oleh zaman. Kalau saya ingat teori dulu waktu saya SMA diajari itu Pak, orang yang makhluk yang tidak bisa beradaptasi akan punah gitu. Nah jangan sampai kita ini punah karena nggak bisa beradaptasi. Kekasih Tuhan, kami akan perbincangkan poin-poin tersebut sesaat lagi dan tentu saja Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon SMS WA bisa dimanfaatkan 0315046.000, SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.